Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita bahas cordless circular saw dari Dongcheng lagi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita ada bahas yang 5,5 inci, 6,5 inci, dan kemarin ada yang bilang, "Bang, yang 7 inci dong." Karena yang ukuran 6 atau 5 agak sulit nih untuk blade-nya, karena rata-rata banyak dijual 7 inci ya. Nah, oke. Jadi ini bisa dikatakan varian tertingginya ya untuk cordless circular saw Dongcheng yang masuk ke Indonesia. Blade-nya dia 185 mili atau 7 inci. Untuk tipenya sendiri DCMY 02-185, dan untuk harganya sendiri ini yang tipe BM ya, yang paket komplit dengan 2 baterai 4Ah dan 1 charger, itu harganya di 1.750.000. Ya, lagi-lagi kalau saya kalkulasi untuk harganya ini tergolong murah ya. 2 baterai itu aja itu harganya udah menyentuh 1 juta lebih, ditambah lagi charger 200. Nah, bisa dikatakan unit only-nya itu terhitung sekitar 600-an aja ya gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan ini untuk paket komplitnya tergolong murah. Dan ya kali ini kita akan cobain kira-kira seperti apa feels dan performanya, ada kendala atau tidak. Ya, langsung aja kita unboxing, kita lihat ke unitnya. Ya, untuk packagingnya seperti ini ya, cukup gede karena ini circular saw paket komplit lagi. Dan ya di sini bisa kita lihat ada brandnya Dongcheng dengan tipe DCMY 02-185. Ya, 185 itu ukuran blade-nya ya, 185 mili atau 7 inci, tipe BM ya, cordless brushless circular saw. Untuk produknya sendiri seperti ini unitnya ya, udah dapat ya gambarannya. Nanti kita lihat lebih detail di dalam dan di bagian depannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa keterangan ya, sama seperti di atasnya. Ini ada brandnya Dongcheng, yang pasti dia udah terregistrasi barang K3L ya, DCMY 02-185 tipe BM, dan di sini ada logo BL-nya, brushless motor 20 volt lithium ion, dan di sini profesional. Nah, untuk paketannya sendiri karena ini tipe BM ya, kita mendapatkan satu charger 2 ampere dan satu ekstra baterai 4Ah. Artinya ini baterainya udah 2 pieces seperti itu. Ya, kita perhatikan di bagian sampingnya. Nah, ini ada spesifikasi singkatnya ya, nanti kita pastikan lagi di unitnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk baterai 20 volt maksimal ada 40Ah kali 2 grup dan load speed di 5000 rpm. Untuk maksimal cutting capacity-nya di 0 derajat itu 65 mili ya, dan kalau di setting ke 45 derajat dia 45 mili, dan berat bersih mesinnya itu di 4,1 kg. Oke, di bagian belakangnya ya ini sama seperti di sebelahnya yang kita bahas tadi, dan di samping sini ya ini juga spesifikasi singkat, nggak perlu kita baca lagi. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita cek isinya. Ya, pertama kita lihat di sini ada blade-nya ya, blade-nya terpisah ya. Di sini kalau kita perhatikan 7 in ya kali 24T TCT saw blade wood ATB. Ya, seperti ini. Kita lihat isinya. Nah, seperti ini umum. Dia untuk arbornya 20 mili ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat untuk spek dari blade-nya, dia 185 itu 7 inci, 1,6 ketebalannya, dan 20 itu arbornya, dan 24T itu jumlah giginya, seperti itu. Ya, ini tuh lebih cocok untuk rip cut ya, atau ngebelah-belah. Kalau untuk cross cut juga oke, tapi dia sedikit kasar, seperti itu. Oke, ini saya ketepikan dulu. Nah, selanjutnya ada chargernya juga ya masih sama persis dengan tipe-tipe sebelumnya, FFCL 20-02 charger ya, 50 watt ya, 2 ampere untuk outputnya. Pengecasan sekitar 2 jam. Nah, selanjutnya di sini ada, nah ini harusnya di atas tadi ya, tapi nggak apa-apa, ya posisinya di bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ini tuh kartu garansinya. Nah, untuk keterangan garansinya sendiri ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, 3 bulan pertama suku cadang gratis, dan selama 2 tahun suku cadang diskon 25%. Dan authorized service centernya ini alamatnya udah tersebar luas ya, teman-teman bisa cek aja, mungkin ada di daerah teman-teman. Dan ya ini untuk persyaratan garansinya, teman-teman bisa pause aja videonya, silahkan dibaca. Oke, untuk kartu garansinya dia ada 2 jenis seperti ini ya. Jadi ini dipotong masing-masing, satu bagian untuk customer dan satunya dikembalikan. Oke, selanjutnya di sini ya ini tuh operation instruction. Ini buku petunjuk penggunaan, ada 2. Yang satu ini untuk unitnya, untuk circular saw-nya, dan satu lagi di sini untuk chargernya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi.
ya ada parallel guide-nya. Untuk parallel guide-nya sendiri ya udah no complaint ya. Cuman dari kemarin saya bahas ini belum ada angka-angkanya aja, jadi kita mesti ngukurnya manual ya. Tapi dari build quality-nya sendiri ya ini tuh udah sangat mantap sekali, kokoh. Oke, ya. Lalu kita lihat di bawahnya, ini di bawah foam biasanya ada baterai. Nah bener ya, ini ada 2 pieces baterai yang 4Ah. Nah seperti ini. Untuk baterainya sendiri juga masih sama persis seperti ini, dan ya 4 ampere, tipenya FFBL 2040. Oke, ini saya ketepikan dulu untuk baterai. Nah sekarang tinggal kita angkat untuk unitnya. Nah untuk boxnya ini udah kosong ya, bisa kita ketepikan dulu. Oke, kita perhatikan ke unit utamanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya keterangan untuk spesifikasinya. Nah, di sini ada brandnya Dongcheng dengan tipe DCMY02-185, cordless brushless circular saw, 20 volt, 5000 rpm, dan blade size-nya di 185 mm. Maksimal cutting capacity-nya kalau 90 derajat dia 65 mm ya, dan maksimal cutting angle-nya dia bisa 45 derajat. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya untuk masalah build quality sendiri, ya Dongcheng ini dari kemarin bisa saya katakan nggak bisa dikomplain lagi ya. Udah sekelas brand global, udah mantap. Nah, untuk bagian base-nya sendiri ini dia bukan plat lagi, dia udah magnesium seperti ini ya. Dan ya asli ini tuh solid sekali, tebel, mantep pokoknya. Dan selanjutnya untuk cover blade-nya, ya ini udah pastilah ya metal. Dan yang ini juga untuk blade guard-nya, ya dia ini udah metal, udah nggak plastik lagi. Dan ya untuk plastik-plastiknya sendiri ya ini bisa dikatakan ya udah nggak bisa dikomplain ya, udah oke sekali untuk kualitas dari Dongcheng ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini di bagian atas yang hitam ini dia ada rubbernya gitu ya. Jadi untuk handling ini bisa dikatakan udah enak sekali ya. Untuk penempelan karet-karetnya sendiri juga ini tergolong rapi, solid, dan ya nggak ada sisa-sisa lem gitu ya. Ya overall secara build quality ini bisa saya bilang udah oke. Nah selanjutnya kalau kita bicara soal fitur-fitur ya, teman-teman bisa perhatikan ini di bagian handle-nya ini bisa dibuka ya. Ini seperti untuk gantungan gitu. Tapi saya kurang tahu itu beli gantungannya mungkin terpisah ya, dan belum ada juga dijual di Indonesia. Dan selanjutnya seperti biasa di sini ada trigger, dan ya dia ada safety buttonnya ya. Jadi ini mesti kita pencet dulu, baru bisa kita tekan triggernya. Ya kanan kiri juga bisa. Ya selanjutnya untuk fitur-fiturnya bisa teman-teman perhatikan di sini ada settingan untuk angle-nya ya, mau 90 derajat atau 45 derajat ya, ini tuh udah smooth sekali. Dan ya lalu di bagian sini ini tuh adalah untuk pemasangan parallel guide-nya. Nah untuk naik turun mata pisaunya, nah dari sini ya ini ada tuasnya. Nah seperti ini, jadi kita tinggal atur dari sini aja, dia udah quick release ya. Dan ya secara fitur-fitur bisa dikatakan udah lengkap untuk sebuah cordless circular saw. Nah selanjutnya kita akan coba pasang blade-nya ya. Untuk kuncinya ini udah disediakan di sini ya, jadi biar nggak kehilangan. Oke, kita coba sekalian tes nyalakan ya. Wah, gahar sekali ya, dan suaranya halus, ciri khas brushless. Oh ya, di sini ada LED lightingnya ya, jadi tadi nggak kelihatan. Nah, di situ ada lampunya, seperti itu. Nah selanjutnya kita ukur dulu ya untuk kepresisiannya, apakah blade-nya ini udah benar-benar siku atau belum. Ya bisa dibilang ini tuh udah oke ya, untuk 90 derajatnya udah nggak ada masalah. Nah kalau mungkin teman-teman nanti dapat unit yang kurang pas, nah di sini ada stopper adjusternya ya. Nah di sini bisa teman-teman setel mentoknya seberapa untuk 90 derajatnya, jadi dia seperti bantalan gitu ya. Nah ini bisa dinaik turunkan, jadi bisa disetting-setting, dikalibrasi kalau memang kurang pas. Oke, untuk kesejajaran blade-nya sendiri juga ya ini ya saya udah dapet yang udah presisikan ya, jadi ini nggak perlu saya setting-setting lagi. Jadi blade-nya udah sejajar dan 90 derajatnya juga udah oke. Oke lah, udah mantap.
Nah, selanjutnya kita coba ukur RPM-nya ya, apakah udah sesuai spek. Di sini tertera 5000. Kalau bisa ini tuh jago karena ya 5000 itu udah spek untuk circular saw yang pakai kabel ya. Kita coba tes. 4929 ya, nyaris 5000 seperti yang tertera di spesifikasinya. Mantap ya. Oke lah kalau gitu langsung aja ya kita cobain seperti apa performanya ya. Kita coba untuk belah kayu dan kita coba juga ke kayu bengkire ya, seperti biasa kira-kira loss power atau tidak. Oke, langsung aja kita cobain. Ya, sekarang kita coba untuk cross cut dulu ya. Ini balok mahoni, ketebalannya 2x6 in. Kita coba sekali potong, kira-kira seperti apa tenaganya. Kita coba ya, 1, 2. Enak sekali. Smooth, mulus. Oke ya, nggak ada masalah, rapi hasilnya ya. Sekarang kita coba untuk rip cut, kira-kira seperti apa tenaganya. Nah, sekarang kita coba rip cut ke kayu mahoni, ketebalan 2 inci ya, panjang 120 cm. Kita coba sekali jalan aja, kita teskan seperti apa tenaganya ya. Langsung aja kita coba belah. Oke, mantap ya. Dan ya tadi sedikit ada paku di situ. Tapi untuk blade-nya ya masih tergolong aman ya. Kita coba belah sekali lagi. Oke, untuk sekelas kayu mahoni seperti ini ya tenaganya powerful sekali ya. Udah nggak ada kendala, udah nggak ada masalah ya, tidak loss power sama sekali. Nah, sekarang kita coba untuk sekelas kayu bengkire ya. Ini udah tergolong keras kayunya. Kita coba rip cut atau belah sekali jalan, kira-kira untuk performanya menurun atau tidak ya. Kita langsung belah aja ya. Ini panjangnya sekitar 1 meter, ketebalan 2 inci. Tidak ada ngampunnya sama sekali ya. Bahkan untuk sekelas bengkire pun ini masih tergolong powerful. Ya bisa dikatakan untuk performanya mantap. Nggak sia-sia ya, blade-nya gede 7 inci, ternyata powernya juga sesuai. Nah, untuk suhunya sendiri kita coba ukur. Nah, di 39.
39. Nah, itu artinya itu masih belum ada apa-apanya ya, belum tergolong panas. Ya, walaupun 39 itu ya anget-anget gitu, tapi untuk sebuah mesin bisa dikatakan itu masih dingin lah bisa dikatakan. Oke, jadi untuk performa juga saya bilang ini oke, untuk semburan debunya juga tadi terfokus ya. Jadi udah bekerja dengan baik. Mantap. Ya oke ya. Jadi itu tadi udah kita uji juga, dan seperti biasa untuk hasilnya ini bisa saya bilang mantap ya. Ya tadi udah kita coba dari performanya itu oke. Kita coba untuk ngebelah ripcut kayu bengkire, dan tenaganya bisa dikatakan masih bertenaga sekali, tidak lost power. Ya bahkan tadi bisa dikatakan untuk blade-nya ya sedikit kena paku ya waktu kita sebelum ngebelah untuk bengkirenya, tapi ya masih berjalan dengan lancar dan blade-nya sendiri masih aman, gak ada kendala. Dan ya selanjutnya masalah feels. Nah, feelsnya sendiri juga enak ya. Ini bodinya bisa bilang kokoh, dan ya bisa dikatakan untuk tampilannya ini tuh udah sangat oke sekali, solid. Dan selanjutnya ya apalagi ya, bisa dikatakan udah berjalan dengan lancar. Untuk pembuangan debunya sendiri udah oke. Ya intinya udah no issue lah, udah bekerja dengan baik, udah mantap pokoknya. Nah, selanjutnya masalah harga. Ini tuh worth it atau enggak? Jelas ini di harga 1,7 jutaan ya. Yang menurut saya ini tuh worth it sekali dengan kualitas yang kita dapatkan seperti ini ya. Ya bisa saya katakan ini tuh murah malah. Dan ya oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman, silahkan aja di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.